Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fidelika Adeni, NIM 2019-20029 dari kelas A semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hak kekayaan intelektual dengan pembahasan hak cipta. Pertama-tama, hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannya, seperti ilmu pengetahuan, ilmu seni, dan juga sastra. Hak cipta. Sifat dari hak cipta yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Yang kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita. Konvensi-konvensi hak cipta. Yang pertama ada pada tahun 1886, ada konvensi Bern atau International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work atau yang biasa disebut Konvensi Induk. Lalu pada 1961 ada Konvensi Roma atau International Convention Protection for Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organization. Yang ketiga pada tahun 1961 yakni ada Konvensi Roma atau Konvensi for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms. Lalu ada pada tahun 1979 ada konvensi multilateral bagi penghindaran pajak berganda atas royalti hak cipta. Yang terakhir ada konvensi 1978 yakni konvensi Traktat Jenewa mengenai International Recording of Scientific Discoveries. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, hak kebendaan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada hak kebendaan yang sempurna seperti hak milik, dan yang kedua ada kebendaan yang terbatas, yakni hak kenikmatan yang tidak penuh seperti hak milik. Kemudian ada ciri-ciri hak kebendaan. Yang pertama dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua mempunyai Jacques Gevolg atau droit de suite, hak yang mengikuti orang yang mempunyainya. Yang ketiga memperderajat yang lebih tinggi dari hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian. Yang keempat mempunyai sifat droit de préférence atau hak yang didahulukan. Yang kelima adanya gugat kebendaan. Lalu yang terakhir, kemungkinan memindahkan hak kebendaan dapat secara penuh dilakukan. Moral rights dan economic rights termasuk pelanggaran hak moral. Di antaranya ada meniadakan atau tidak menyebut nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan. Yang kedua ada mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut. Yang ketiga mengganti atau merubah judul lagu dan atau mengubah isi lagu, satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu antara lain 1. Perbuatan tanpa izin
izin mengumumkan ciptaan lagu, ada menyanyikan dan pertunjukan lagu di depan umum, memperdagangkan lagu kepada umum, menyiarkan lagu kepada umum, dan mengedarkan lagu kepada umum. Yang kedua, perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu. Ada merekam lagu dengan maksud produksi, mengandalkan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis atau cetak. Yang ketiga, mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu. Yang keempat, mengaransemen lagu. Dan yang kelima, menerjemahkan lagu. Peralihan dan lisensi hak cipta. Peralihan hak cipta meliputi pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk lisensi hak cipta, izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Pencipta dan pemegang cipta. Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan untuk pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari menerima hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pasal 40 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi, ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atau orisinal sebagai ciptaan yang bersifat pribadi. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda antara satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase, karya arsitektur seperti peta, dan karya seni batik atau seni motif lainnya. Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud di atas, dimaksud yang tadi, yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 3 berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlaku atas karya cipta buku, lagu, atau musik berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat 1 berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu untuk jenis ciptaan fotografi, jangka waktu perlindungannya hanya 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta tersebut. Dengan mencermati ketentuan undang-undang hak cipta secara lebih rinci, maka akan dapat diketahui bahwa masing-masing ciptaan jangka waktu perlindungannya berbeda. Pelanggaran hak cipta dan penegakan hukumnya. Pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa hak cipta diatur melalui pasal 95 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua, penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Yang ketiga, untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan niaga. Keempat, untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan negeri. Yang terakhir, berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.